Eh, Kali ini kita akan memotong kepala sapi yang telah kita nyatakan mati habis sembelihan. Jadi nanti kita cari sela-sela antara kepala dan torakiknya dan tulang lehernya. Jadi kita potong di sini dari sembelihan. Coba. Nah kita lihat di sini ada perbatasan antara kepala dan leher. Nah ini serat ini harus kita potong sehingga nanti seratnya terlihat. Kita boleh buka ini juga untuk mempermudah kita menarik kepala sehingga nanti kelihatan batasnya ini. Bisa boleh masuk, terputus. Nah mungkin kendalanya ketika kita belajar adalah kesulitan mencari perbatasan ini. Nah dengan cara kita lihat pelan-pelan biasanya akan mudah kita deteksi antara tulang kepala dan tulang leher. Ini sudah putus, tinggal potong ototnya, kulitnya selesai. Terus berikutnya cara kalau misalnya ini kita langsung kasihkan ke bagian kepala itu lebih gampang, tetapi kalau kita sudah lepas kadang-kadang kerja cepat, kita butuh pegang, biasanya ambil di sini. Jadi kita masukkan jari kita di matanya begini, kita angkat lebih mudah. Memotong kaki depan. Nah ini kita boleh tarik di sini. Ini ada semacam tulang yang agak mendol. Nah nanti motongnya di area sini. Nah biasanya kesulitannya adalah mengepaskan mempresisikan pisau dengan batasan sendinya. Tetapi sebenarnya tidak perlu takut karena kita bisa koreksi kanan kiri. Jadi kita patokannya seperti ini ya, di sini kita potongkan. Ini kita lihat kalau dia terputus ototnya akan putus. Nah gitu. Dia udah tidak punya kekuatan, putus. Nah kita cari di sini, kita koreksi. Mungkin kanan kiri ditemukan yang ada sendinya. Ketika ada sendi begini, kita boleh teruskan. Nah, itu ya. Ini kita coba potong kaki belakang. Nah, patokannya kita tarik garis lurus dari sini. Ini tegak lurus begini ya, 9 derajat. Kita tarik lurus begitu di sini. Nah, ini bisa kita lakukan teknik seperti ini. Tadi sama, ketika kayak gini kan keras ya dia ototnya. Jadi kita tarik lurus begitu. Ini kita putus di sini. Nah, dia lepas. Nah, kalau belum bisa, enggak bisa, ini kita koreksi tetap sama. Nah, itu kita bisa lihat di sini ada sendi. Nah, sendi. Nah, jadi ini kita bisa dorong gitu aja nanti putus. Ya. Berikutnya kita buka kulit sapi ini. Pertama kita buka di sini. Ini ada tulang dada. Jadi ini aman. Jadi tidak perlu takut bagian perut terluka atau robek karena ini aman, ada tulang. Kita tekan di sini kuat pun boleh. Jadi aman karena ini tulang. Ini aja. Ini. Nah, ya, ini boleh kita buka ini. Jadi memang yang kita perlukan adalah tarikan ini dan sudut pisau. Jika kita sudutnya terlalu tinggi, kulitnya rusak. Kalau terlalu dalam, dagingnya ini harus kuat memang nariknya supaya gampang. Kalau sini boleh pakai tangan kanan begini, tapi kalau terbiasa pakai tangan kiri juga boleh juga seperti ini. Sama, intinya bahwa antara kulit dan daging bisa terpisah.
kemudian kita buka. Ini berikutnya kita buka sini supaya nanti ketika ngambil jeroan tidak terlalu sulit. Jadi kita buka ini semua. Ada saluran napas, saluran ini. Jadi kita bantu. Bentar. Ya. Ini ada saluran napas juga saluran. Nah, ini ada dua. Jadi kalau kita nanti ngambil jeroan yang dalam itu kita tidak terlalu susah. Kita buka seperti ini, hanya teknik aja ya nanti. Yang penting dia terbuka sampai ke bawah. Tapi perlu diperhatikan bahwa di sini ada perut. Jadi tidak boleh terlalu ditekan. Ketika kita terlalu tekan, jeroannya keluar nanti repot. Jadi kita bisa buka seperti ini. Dari sini dulu, lalu dilanjutkan ke sini. Kita tarik sini. Masalah teknik bisa dikembangkan sendiri. Yang penting dia terbuka sampai ke sini ya. Jadi ini ada penis, ada testis. Kita buka aja sebelahnya, enggak apa-apa. Ini. Jadi ini biar nanti ikut yang sana. Nah ini kita lihat dia di duburnya. Ini ada di duburnya, ini kan ada senter kanan kiri ya, sehingga kita ambil tengah-tengahnya ikut di duburnya. Nah ini boleh kita ambil penisnya, kita potong. Ini penisnya. Boleh kita buka di sini. Boleh pakai ini atau pakai pisau yang nyaman menurut Anda. Bisa ini namanya pisau scaling. Karena pisau scaling biasanya dapatnya lebih banyak. Ya. Pak. Bisa ini dibuka begini biar mudah. Tarik. Ini anusnya kita perlu potong dulu. Kenapa? Karena ketika kita nanti ngambil usus, biar enggak ditarik sampai berat. Jadi ini harus terbuka dulu dan terpotong sehingga nanti ususnya bisa gampang dikeluarkan. Ini kita bisa paskan begini antara buntut sama ininya. Bisa kita buat pegangan tangan, boleh begini juga. Nah ini dipreskan saja sama tulangnya ini. Begini. Nah ini, nah dipres aja apa-apa. Nah ya, ini kan pas nih masuk. Kalau sudah terpotong semua udah aman. Yang penting itu. Nah nanti kita tarik ke dalam gampang. Kalau kita ingin membuka perut ini dia pada teknik ini kan kita biar kita potong. Cuman memang kalau tidak hati rawan terkena ususnya. Kalau dari atas ke bawah juga bisa. Jadi ini yang saya praktekkan adalah dari atas ke bawah sana. Nah caranya kita lukai sedikit di sini. Nah ini yang perlu hati-hati. Di sini ada beberapa lapisan. Yang pertama ini yang keras. Yang kedua agak lembut. Ini harus hati-hati karena di dalamnya ada perut, ini ada dua berikutnya. Nah ini diambil yang atas saja. Kalau udah terlalu dalam nanti udah kena. Nah ini kita ambil ini tulang mudanya. Ini.
Ini sebenarnya nanti langsung dikapak gitu ya. Nah ini kita ambil yang atas nih. Nah ini kan perut. Nah cara menggunakan pisau, kalau kita pakai begini kan rawan ini robek, maka ini yang dimasukkan begitu. Ini dihadapkan ke atas sehingga dia tidak terkena terus. Kita dorong aja, yang penting tajam. Nah ini kan nggak kena perut, dihadapnya ke belakang. Kita buka kaki belakang ya, bisa dari sini kita tutup. Ini perhatikan ada. Nah ini di sini, ini batasnya kita kelihatan. Ini ada tulang, kita press saja ke tulang biar bersih. Nah ini agak ke atas sedikit ada engsel itu. Ya ini harus putus otot yang ini menghubungkan antara apa namanya tulang itu sama ini ada tendonnya yang mengikat, kita potong aja nanti lepas lah. Kita lanjutkan begitu. Nah ini sudah kelihatan ya. Nah sudah gampang. Kita bisa ke atas begini. Aman. Ini kan ada tulang sehingga kita aman walaupun kita pakai pisau seperti ini. Aman. Ya, ini. Buka perut ini kita ada beberapa bagian, ada liver, ada ginjal atau kidney, dan ada babat ya, ada usus. Ini kita ada lemak tipis yang mungkin kita perlu ambil dulu biar terbuka. Cuman memang kita perlu hati-hati karena antara lemak sama ininya kan mepet ya. Salah kena pisau yang kena ininya. Ini yang tadi kita potong. Anus tadi? Iya, anusnya tadi. Memang area sini kita tidak bisa terburu-buru karena agak rawan. Kecuali mungkin kalau pekerjaannya tiap hari di RPH itu mungkin bisa ya. Kita tarik aja. Nah ini kita lihat batasannya, ini ada beberapa urat yang kita buka. Sebenarnya sederhana aja, yang penting antara urat dan urat itu aja. Nah, ini juga ini livernya. Nah ini sebenarnya ini ya, ini ada empedu yang kalau misalnya dikhawatirkan pecah bisa diambil dulu. Diambil. Nah ini ada skirt di sini. Nah ini bedanya. Yang sini nanti ikut jeroan merah. Yang sini ikut usus. Biasanya kan kita lubangi untuk narik. Ada ginjal di sini. Iya. Iya, kawan-kawan nih. Seperti kateng. Iya, anaknya. Oh. Anaknya. Untuk jatuh. Jadi pelan.
Sudah bisa ditarik kan? Ya. Nah, kita hanya misah ini aja, cuma memang agak tricky. Nah, ini masih belum pas, ini bisa ya. Nah, ya. Kita tarik ya, tarik ya. Nah, ini diambil. Terus ada yang satu tersisa yaitu spleen atau apa spleen? Bukan. Limpa. Ya, sudah. Ini jeruan merah, ini jeruan. Ya. Ini adalah bagian dari hindquarter kalau di bahasa internasionalnya. Nah, hindquarter sebenarnya ada di bawahnya lagi yang namanya sirloin dan tenderloin di bawahnya. Tapi kali ini kita akan melepas daging round saja. Jadi mulai di sini kita ada yang namanya ram, yang ini namanya knuckle, yang ini namanya top side, dan yang ini adalah silver side, ya. Dan yang terakhir adalah shank. Nah, kita bisa yang termudah adalah mengambil ram dulu. Ini kita ambil di sini. Kita dengan bantuan hook biar lebih gampang. Nah, kita tarik dulu. Nah, batasnya adalah di bawah. Kita boleh bantuan dengan hook biar tidak jatuh. Kita potong begini. Ini ram. Berikutnya adalah knuckle. Nah, knuckle itu kita ambil batasnya antara top side dan silver side. Di sini ada garis kecil. Garis ini kita perjelas ya, kita lihat aja biar kelihatan jelas. Nah, ini adalah batas antara knuckle dan top side. Nah, kita buka sedikit begini. Nah, kita tekan sampai ke tulang. Ini juga begitu, kita buka begitu. Nah, ini tekan sampai ke tulang juga sama. Sudah lepas. Ya, kita mudah aja, kita tarik ini udah pas. Oh. Nah, ini ada namanya knuckle bone juga, nanti bisa dilepas di sana atau bila pas di sini bisa. Berikutnya adalah top side atau inside. Kita buka dulu, ya, kita ambil begitu. Batas, ini ada batasnya, silver side atau iron. Buka. Ini top side. Nah, ini ada namanya silver side. Nah, itu bisa dibagi dua atau dijadikan satu. Ini ada iron, ada outside flat. Nah, iron itu biasa disebut di pasar kita itu gandeng, gasing gandeng. Ini kita buka sedikit.
Nah, kita ambil batasnya lagi. Ini ada serat sedikit. Nah, ambil tie round. Ini tinggal outside flap. Kita lepas ini, kita tarik gitu, kita pasang itu pisau, dia lepas nih. Tidak terlalu banyak tenaga. Ya, ini outside flap. Ini yang agak sedikit tricky adalah antara kanan dan kiri beda. Maka kenali dulu yang ada tulang ininya ya. Kalau kita namakan di sini sengkel tuh ya. Di sini ada tulangnya gitu ya. Yang ini kan enggak, ini kan kaki. Jadi kalau mau sengnya utuh, maka ambil yang ada tulangnya. Dari sisi sini kita ambil. Nah, kita buka pelan. Ini ikuti tulang aja. Nah, ini tulang. Ini juga begitu. Nah, pegang tulang, itu tulang. Nah. Bisa utuh sengnya. Gitu. Ini udah lepas antara seng dan tulang. Nah, untuk biar dia tidak jatuh, kita potong juga tulangnya ini biar lepas terlalu besar. Ini ikatnya kuat atau enggak? Kalau kuat, karena kalau kita potong begini, kalau ikatannya tidak kuat dia jatuh. Karena ini kuat, saya potong aja ya. Ini dari kaki depan ya, atau kalau orang Jawa bilang sampil depan. Nah, sampil depan itu ada, kalau di produk internasional itu ada yang Auslit itu ada blade, ada chuck tender, ada forcing. Nah, ini boleh saja sebenarnya kalau di perusahaan itu kan gantung sama sapinya ya, ini beda. Jadi kita nanti akan buka blade-nya dulu, kita keluarkan tulang ini, entong-entong itu kalau orang Jawa bilang. Kita buka aja gitu. Jadi kita buka. Di sini ada perbatasan antara tulang entong sama tulang kaki ya. Nah, ini. Nah, ini kita buka aja. Ini ada tanda. Ini ada tulangnya, tulangnya entong. Kalau kita mau bersih, ya gampang aja ini kita tekan sampai kepada tulang. Nah, garis-garis dia antara daging sama tulang ada selaput kecil atau selaput tipis. Nah, kita udah tergaris, kita tarik aja udah lepas sendiri. Ini lepas sendiri ya. Nah, cuma kadang teknik seperti ini tidak sukai karena tidak ada daging melekat sehingga ketika korban diberikan tulang yang seperti ini sudah nggak bisa dimasak karena tulangnya bersih. Nah, ini ada tulang muda, ada tulang keras, ada dua tulangnya. Nah, itu bisa kita lepaskan di sini, kita tarik aja. Kita kasih batas. Ini ada chuck tender. Nah, ini kita bisa putar sedikit, kita putar sedikit. Nah, ini ada dua jenis daging sebenarnya. Kita ambil aja salah satu. Nah, ini ada tulang membatas di sini. Ada tulang membatas kecil, tipis. Kita garis aja di sini. Garis. Ini nanti kita potong. Buka,
ketika sudah kita garis, kita tarik gitu sudah bisa lepas. Ini garis ya, ini grinder. Ini juga ada, kita garis saja di tulangnya supaya dia mudah terkelupas. Kita garis ini sehingga kita ambil dari sini tulangnya. Kalau sudah kita garis nanti kita tarik aja udah pas. Ini ya, kita garis ini. Nah ini sudah kelihatan kalau garisan ya, bisa dilihat ya garis ya dalamnya ya. Sudah, ketika ini sudah tergaris kita bikinkan sudah lepas ya. Nah itu tadi ada beberapa orang yang tidak suka dengan teknik ini karena ketika ini kita terapkan secara keseluruhan memang tidak ada daging yang menempel, hanya tulang saja. Ya bisa cocok, bisa kita lubangi untuk memegang. Kalau tidak ada hook, lubangi begini kita potong bisa. Atau kalau misalnya blade-nya mau utuh, nah ini kita ambil dari sini juga. Nah ini. Buka kulit, terus ambil dagingnya, dikeluarkan otaknya, itu aja di tiga itu. Buka kulitnya mungkin dari sini ya. Ini kan ada, ini kalau orang kita sebutnya cingur itu ya, cingurnya itu aja, saya nggak apa-apa ya, nanti gampang. Ini hati-hati ada lidah di sini. Terus ini kan kalau sudah terbuka bisa sampai habis. Tidak usah saya buka habis, nanti bisa gampang nanti bakarnya. Nah ini yang perlu hati-hati, pisaunya jangan kena gigi, karena ketika kena gigi ini yang kalah. Gigi itu tulangnya sangat keras, dia sangat rawan pisau kita dan tajam. Kita ambil aja, kita pilih apa, daging bibi, kita ambil.
tulang pipi kanan kiri. Nah ini ambil lidah, lidahnya dulu. Yang penting ujungnya ini putus, nggak putus dan bisa ditarik, bisa ditarik sih. Bisa ditarik. Udah. Untuk mempermudah biasa. Susah. Ini banyak tulang kecil-kecil, jadi apa? Nah ini kan tulangnya. Ini lidah sama. Ini kenapa susah, karena dagingnya kurang bersih. Kalau dagingnya biasanya saya bersihkan dulu, kalau bersih tek mubeng ya, karena ini kan ya sekedar aja. Yang penting apa, otaknya bisa keluar. Ini kalau dagingnya bersih di tek itu udah udah lepas nih. Ini kan daunnya udah lepas, cuman otot-ototnya banyak yang masih mengikat. Ini kan
Ini yang bikin aneh. Apa telinganya? Lepas nih, cuman karena banyak otot nih. Dan otak. Oke. Ini sebenarnya otak itu kan ada pelindung yang kuat. Apa? Lapisan membran kuat, sangat kuat nih. Nggak bisa ditarik, Anda potong bisa. Iya, pelindung sangat kuat. Kadang bisa nggak bisa. Ya. Nah ini ngambilnya dari apa? Misalnya saraf belakang. Iya. Yang ini. Iya. Itu dibersihkan dulu. Dibersihkan apa? Ikatan-ikatannya. Karena dia, iya itu harus lepas. Terus ini juga kalau ini udah kalau udah bisa lepas nggak apa-apa. Kalau enggak dipotong lagi. Memang uratnya sangat kuat. Iya. Hancur. Iya kalau enggak tahu triknya ya hancur. Karena lunak. Kalau ini kan